Karena kan harus kita buru-buru, Ya, bukan artinya saya pelatih yang tidak terima dihujat oleh penonton, tapi berpikir lebih objektif. Ini sepak bola. Tadi video sudah kita putar, di mana para media merekam dari hampir dari tahun 2013 atau 14 ya, sampai di 2018 penuh dengan kontroversi, Coach Iwan. Dan mungkin sebelum kita bicara soal kontroversinya Coach Iwan, saya juga coba mau mengangkat soal CV atau apa saja yang sudah sampai pada kepelatihannya. Coach Iwan pasti ingat di tahun 2002, waktu itu bersama Persekaba Bali, juara Wali Kota Cup Surabaya. Betul ya Coach Iwan ya? Betul, betul. Itu di usia berapa? Coach Iwan usia berapa itu? Waktu itu? Yang jelas pada saat saya memegang Persekaba Bali, itu tahun 2002. Ya. Tapi sebenarnya karir kepelatihan saya dimulai itu dari tahun 99. 99. Pada saat pada saat selesai reformasi, saya alhamdulillah saya memegang tim Strata 1, yaitu Persikabo Bogor. Tahun 99 pada saat umur saya 29 tahun, dan saya sudah mengantongi klasifikasi A-License dan the coach dari KNVB Nederland. Berarti di usia 29 tahun, Coach Ricky. Luar biasa. Coach Iwan, kenapa akhirnya dari usia 29 tahun tentu saja masih sangat produktif? Apakah waktu itu Coach Iwan berhenti karena cedera atau karena apa dari main bola waktu itu? Dari sebagai pemain? Ya, saya lama bermain di Pelita Jaya. Kebetulan saya dari lulusan dari sekolah atlet Ragunan. Ya, udah banyak tim nasional junior yang kita perkuat pada saat itu, dari tim nasional pelajar, tim nasional U16 dan tim nasional U19. Terus setelah lulus dari Ragunan, kita ada beberapa orang pemain direkrut oleh tim besar Pelita Jaya. Ya. Terus saya lama main di Pelita Jaya. Saya sudah mengalami juara di Indonesia dengan 2 kali juara Galatama. Terus kita masuk 4 besar champion Asia, yang sampai saat ini barangkali rekor itu masih yang terbaik di sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Ya. Tapi memang pada saat itu kendalanya adalah di mana saya mengalami cedera. Kalau boleh jujur, ini juga pelajaran yang bagus untuk teman-teman adik-adik pemain bola yang masih aktif saat ini. Karena jujur aja, pada saat itu saya masih umur 19 tahun. Artinya 1 tahun saya di Pelita Jaya. Ya, saya udah masuk di tim nasional senior Merdeka Games Kuala Lumpur. Artinya sangat mudah sekali Coach. Ya. Bukan hanya di karir kepelatihan, tapi di karir saya sebagai pemain juga saya merasa punya catatan yang senior Merdeka Games Kuala Lumpur. Terus saya memperkuat pra Piala Dunia tahun 89. Tapi kondisinya pada saat itu saya cedera sehingga tidak bisa berangkat kembali ke Jerman, yang kita pada saat itu melakukan training center di Jerman. Berarti memang berhenti bermain karena berhenti bermain karena cedera waktu itu. Karena cedera. Karena cedera. Ya. Dan saya akhirnya cedera, saya operasi meniskus. Dan akhirnya memilih untuk menjadi pemain menjadi pelatih ya? Siap, kira-kira begitu Coach Ricky. Oke. Dan di usia 29 tahun, Coach Iwan sudah langsung memegang tim Persikabo waktu itu ya? Betul. Ya. Oke, bisa dengar ya?
Nah, bisa. Oke, Begini, gitu. Coach Ricky. Oke, terus. Saya berhenti bermain itu pada saat usia 27 tahun. Ya, saya berhenti waktu itu tepatnya adalah Liga Indonesia kedua. Ya, Ligina kedua karena tahun 94 di situ terjadi peleburan penggabungan antara Perserikatan dengan Galatama. Yang pada saat itu disebut Liga Indonesia 1 dan Liga Indonesia kedua. Jadi saya hanya bermain sampai di Liga Indonesia kedua, umur saya 27 tahun, dan saya berhenti sebagai pemain. Tapi ada yang menarik, Coach Ricky. Jujur aja saya orang yang suka belajar. Saya orang yang suka belajar. Jadi pada saat saya masih aktif sebagai pemain, saya keluar dari Pelita Jaya tahun 92, terus saya main di Arseto Solo, Liga Indonesia pertama, tepatnya tahun 94. Pada saat itu saya sudah mengantongi klasifikasi S2. Waktu itu S2 ya tulisannya. S2. Dulu tingkatan kepelatihan kita itu sebelum ada datang dari program dari AFC, di mana ada D, C, B, A, dan Pro License, itu dari AFC. Tapi kalau dulu itu semua masih dari federasi, dari PSSI. Tingkatannya adalah S3, S2, dan S1. Nah, alhamdulillah, saya sebagai pemain, saya orang yang suka belajar. Walaupun saya masih aktif main, tapi saya terus mengikuti sekolah-sekolah kepelatihan, kursus-kursus kepelatihan. Jadi, yang menarik, satu, Coach Ricky, pada saat saya main di Arseto Solo, pelatih yang ada di Arseto Solo, ya, itu Puspanaden, Hartono, sertifikatnya masih S3, tapi saya pemain, udah punya sertifikat S2 yang lebih tinggi daripada mereka, Coach Ricky. Jadi, luar biasa. Jadi kontroversi, memang kontroversi, Coach. Oke. Saya bacain satu berita dulu. Kita bisa lihat sebentar. Ini ada satu, kita bisa melihat berita mengatakan soal kelakuan dari Coach Iwan Setiawan. Ya, salah satunya ketika memegang Persija. Ya, pernah keluar dari Persija lantaran ingin melawan mafia sepak bola. Dan juga yang terakhir adalah di Persebaya Surabaya, acungkan jari tangannya sempat membuat bonek geram. Itu situasinya seperti apa tuh? Satu. Masalah prinsip. Masalah prinsip. Pada saat saya selalu membuat statement-statement yang akhirnya orang mengatakan bahwa itu adalah kontroversi. Padahal saya adalah saya. Saya adalah saya. Iwan adalah Iwan. Pada saat ada yang menanyakan tentang sesuatu, khususnya di sepak bola, saya akan berkata sejujurnya tentang apa itu sepak bola menurut pendapatnya saya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan itu memang seperti tanpa filter. Tapi saya selalu berprinsip, pada saat saya membuat satu statement, saya harus punya data, Coach Ricky. Itu prinsipnya saya. Betul. Ya, tapi saya sadari bahwa kondisi ini itu memang tidak baik dalam hal politik, dalam tanda kutip. Tidak baik dalam hal politik, karena statement-statement yang saya sampaikan semuanya memang itu tidak nyaman buat orang-orang yang punya kepentingan di sepak bola Indonesia di luar peningkatan sepak bola Indonesia itu sendiri. Artinya maunya murni harus tentang sepak bola ya? Ya, jadi seperti itu. Jadi setiap statement yang saya sampaikan, ya akhirnya
mengandung kontroversi, baik itu yang mengarah kepada supporter, mengarah kepada manajemen, mengarah kepada PT Liga, atau siapapun yang berhubungan dengan sepak bola Indonesia. Karena saya hanya mengatakan sesuatu yang jujur menurut pendapatnya saya. Ya. Berarti sebenarnya memang ini berarti sebenarnya apa tujuan utama dari apa yang coach ungkapkan itu? Sebenarnya tujuan utamanya seperti apa? Ya, tujuan utamanya adalah saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang jujur tentang sepak bola. Ya, jujur ya. Hanya itu. Ya. Saya hanya mau menyampaikan tentang pesan-pesan yang jujur tentang sepak bola. Walaupun itu terkadang membuat orang tidak nyaman. Iya. Tapi kembali saya katakan sama Coach Ricky, itulah saya. Saya adalah saya. Iya. Saya akan mengatakan itu terus, dan jujur aja, kontroversi demi kontroversi yang dicatatkan di media, yang disampaikan oleh orang-orang, ya, itu buat saya sampai saat ini saya bukan menganggap itu satu penyesalan. Bahwa itu saya masih menganggap bahwa itu adalah bagian daripada perjuangan saya di dalam membantu menegakkan, mengembangkan sepak bola di Indonesia. Sama di Persija, Ya. Mereka juga punya media, ya, mereka punya Jack Online yang mencatat semua prestasi-prestasi di pelatih-pelatih yang menangani Persija. Ya. Coach Ricky bayangin, saya pegang Persija tahun 2011-2012. Ya. Saya datang ke Persija di mana saya harus bekerja dengan pemain-pemain muda. Catat ini Coach Ricky. Ya. Persija, orang jangan bilang Andri Tani sekarang. Pada saat Andri Tani kerja sama saya, Andri Tani hanya punya 0 minutes. 0 minutes dia punya catatan minute play-nya pada saat kompetisi sebelumnya. Ya. Andri Tani 0 menit, Hasim Kipo 8 menit, Ramdhani Lestaluhu mungkin 200 sekian menit, Ahmad Juki sekitar 180 menit. Begitu juga dengan Leo Saputra. Ya. Pada saat saya bekerja ke Persija, saya masuk ke Persija, saya bekerja dengan pemain-pemain muda ini yang pada saat itu Jackmania mengatakan, wah, ini liga ini Super League. Tidak mungkin bisa bertahan aja dengan pemain-pemain ini adalah luar biasa. Ya. Tapi apa? Coach Ricky tahu, saya bawa Persija sampai urutan 5 besar dengan pemain-pemain muda yang sebelumnya orang tidak tahu. Udah, terus setelah itu saya mempersembahkan 2 piala trofeo untuk Persija. 2 kali juara ya? Dan 2012. Iya. Nah, tapi pada saat masuk di kompetisi 2012, saya dihujat oleh Jackmania. Sekarang saya balikin sama Coach Ricky. Kalau melihat prestasinya saya, apa alasan supporter menghujat saya? Dengan bikin akun Iwan out. Iya. Apa alasannya? What is the reason? Iya. Nah, sekarang saya balikin sama Coach Ricky, sama orang-orang yang tadi saya bilang seluruh yang terlibat di atmosfer sepak bola. Dalam hal ini, kebetulan yang kita lagi singgung adalah masalah supporter. Menurut saya, mereka perlu mendapatkan edukasi. Ya. Mereka perlu mendapatkan edukasi tentang sepak bola itu sendiri. Bahkan pada saat itu saya udah pernah menyampaikan ke Presiden Jackmania, saya usulkan sama mereka, tahu Coach Ricky, saya bilang ambil beberapa orang yang potensi dari kalangan supporter, kita sekolahkan pelatih untuk selalu berdiskusi sama saya, sampai begitu Coach Ricky. Artinya supaya waktu mereka itu cukup Presiden mengerti. Jackmania Ayah Riko, iya. Ya. Presiden Jackmania Ayah Riko, mudah-mudahan Ayah Riko mendengar ini. Ayo, Ayah, Assalamualaikum. Apa kabar, Ayah Riko? Nanti kita tag ke Dia, sana. menurut saya dia orang yang objektif. Dia orang yang objektif. Artinya memang sebenarnya kita tidak berpolitik di sepak bola. Iya, perjuangan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita mau sepak bola pada jalurnya itu ya, Coach ya. Kita mau sepak bola pada arahnya. Sesuai. Bukan sepak bola untuk menjadi sebuah kepentingan seseorang, bukan sepak bola untuk menjadi sebuah alat-alat politik. Itu sebenarnya ingin Coach sampaikan, perjuangkan itu sebenarnya. Setuju Coach Ricky, kira-kira seperti itu. Oke. Tapi ya. Pergi untuk progres, kita harus berkembang. Sesuai dengan rumahnya masing-masing. Right man in the right field. Okay. Supporter berkembang menurut supporter, manajemen, pelatih,
pemain, semua. Yeah. Kita harus berkembang bersama-sama. Oke. Itu satu. Ya, terus yang kedua, kembali saya sampaikan, ya saya adalah saya. Yeah. Pada saat misalnya saya ditanyakan sesuatu tentang sepak bola, saya akan berkata jujur menurut saya. Oke. Walaupun itu tidak baik dalam hal politik sepak bola. Iya. Tapi buat saya sepak bola tidak bisa dicampuri oleh politik. Jadi terakhir saya dibully satu Indonesia. Padahal pada saat itu saya baru pulang dari Vietnam. Saya mengikuti MA instructor di Vietnam dan saya bekerja lebih kurang 2 minggu sama pemain-pemain usia mudanya Vietnam. Iya. Usia 16 dari Akademi Danang. Nah, di situ kita belajar tentang bagaimana potensi sepak bola yang ada di Vietnam. Bagaimana potensi pemain-pemain muda sepak bola Vietnam. Ada satu Coach Ricky yang paling menonjol dari mereka adalah masalah mentalitas. Mentalitas ya. Masalah mentalitas, di mana mereka sangat fokus, disiplin, kerja keras. Iya, iya. Jadi sampai pengalaman, waktu itu instrukturnya saya namanya Mr. Morteza dari Iran, elite instruktur FIFA juga. Terus dia panggil saya, Iwan, dia bilang, di negara kamu ada pemain-pemain hebat seperti di Vietnam ini. Saya bilang, tidak ada, Morteza. Tidak ada. Terus dia bilang, kamu lihat, Vietnam punya feature yang baik nanti ke depan di sepak bola. Dan itu terbukti. Pada saat itu, Fakhri Husaini lagi membawa tim nasional kita ke Thailand, tim nasional U16. Pada saat saya mengikuti kurs itu di Vietnam, kebetulan tim nasional Vietnam juga lagi ada di situ, dan akhirnya Vietnam juara dengan mengalahkan Thailand di Thailand. Di usia 16 waktu itu ya? Di usia 16. Yeah. Nah, pulang dari sana, kebetulan ada teman-teman wartawan yang menghubungi saya menanyakan tentang peluang tim nasional Indonesia. Saya bilang, timnya Indra Safri akan kalah. Yeah. Karena mungkin saya bisa kasih lihat di sini. Ya, dideketin aja. Ya, dideketin aja ya. Ya. Mentality. Terbalik atau enggak itu gambar? Enggak, bisa kelihatan, bisa kelihatan. Bisa. Jadi gini, coba atau mau tulis aja juga boleh. Aja, ya. Mungkin kalau tulis, maaf Coach Ricky. Oke. Ya. Ya, cukup. Oke. Pas. Cukup ya? Ya. Seperti ini. Saya sampaikan datanya seperti ini. Ya. What is football? Apa itu sepak bola? Sepak bola adalah penggabungan fisik. Ya. Ya. Kelihatan nggak ya? Kurang jelas ya? Bisa. Oke, nggak apa-apa. Di sini teknik taktik. Ya. Kita sebut tekta. Ya. Atau kalau kita di top level, di sini adalah tactical. Tactical. Fisik plus tactical. Ya. Apa pembungkusnya ini, Coach Ricky? Ini adalah masalah mentality. Ya, kalau saya sebut ini adalah mentality. Iya. Mentality. Nah, tanpa mental yang hebat, apa yang kita punya? Fisik yang sudah terbangun bagus, taktikal yang sudah terjalin hebat, tanpa diimbangi oleh mentality, ini semuanya nothing. Tidak mungkin. Oke. Jadi kembali sepak bola, kalau saya katakan bahwa sepak bola selalu berbicara tentang psikologi. Mentality psychology, oke. Ya. Lalu? Jadi sepak bola selalu bercerita tentang psikologi. Oke. Ya. Jadi itu dasar dari jadi itu dasar dari Coach Iwan mengatakan bahwa sangat sulit tim Indonesia bisa mengalahkan Vietnam karena Coach Iwan punya data soal psikologi atau mentality dari para pemain Vietnam, begitu ya? Tepat sekali Coach Ricky. Uh-huh. Jadi berangkat dari apa yang saya pelajari tentang sepak bola, bahwa
mentality, psikologi itu adalah nomor satu. Psikologi itu meliputi banyak aspek, disiplin, kerja keras, terus bagaimana memanage emosional, itu yang terpenting. Karena saya juga punya rumusan tentang emosional, seperti ini. Ya, kalau saya bilang ini adalah garis yang titik-titik ini adalah garis emosional. Ya, di sini di bawah ini adalah 0%, di atas 100%, di sini 50%. Ya, pada saat kita bisa memanage emosional kita di angka 50%, maka itulah capaian daripada top performance-nya kita. Ya. Tapi pada saat garis emosional pergi ke atas, artinya terlalu tinggi, di situ akan terjadi overconfident overconfident. Overconfident. Ya, begitu juga pada saat dia turun. Pada saat dia turun di sini akan terjadi unconfident, tidak percaya diri. Jadi bagaimana emosional itu harus selalu berada di angka yang stabil. Nah, saya melihat Indonesia tertinggal, Coach Ricky, dalam hal ini. Jadi kita sampai kapanpun, kita susah untuk bicara sepak bola kita akan berkembang maju sepanjang kita tidak bisa merubah emosional, tidak bisa merubah lifestyle, itu adalah nomor satu. Yang membuat kita tertinggal secara mentality itu, menurut Coach Yon apa? Kenapa kok kita tertinggal sekali secara mentality? Sebenarnya kita harus sadar, kita harus menyesal dilahirkan sebagai orang Indonesia. Menyesal? Kembali kontroversi, Coach Ricky. Kembali kontroversi. Kita harus menyesal? Kita harus menyesal. Kita harus menyesal dilahirkan sebagai orang Indonesia. Karena apa yang kita miliki sekarang itu berangkat dari genetik. Dari gen. Dari gen. Karena apa yang kita lakukan sekarang adalah cerminan daripada nenek moyang kita yang lakukan dulu. Nah, ada apa kaitannya dengan sepak bola? Orang Indonesia itu malas kerja keras. Orang Indonesia itu kurang disiplin. Jadi dua hal itu masalah besar ya? Iya, belum kita banyak aspek-aspek yang lain. Orang Indonesia itu mau cari aman kalau pelatih. Ya, orang Indonesia itu tidak punya integritas sebagai pelatih. Takut miskin, semua. Jadi sifat-sifat ini yang harusnya yang melatar belakangi di mana akhirnya sepak bola Indonesia susah berkembang. Artinya banyak yang tidak disiplin, banyak yang kurang kerja keras, integritasnya kurang, gitu ya? Ya, seperti itu. Dan itu kita harus memulainya dari awal, Coach Ricky. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Nah, sekarang kita udah terlahir sebagai orang Indonesia. Kan gitu. Pada saat kita sekarang tahu bahwa kita adalah lahir sebagai orang Indonesia, kembali lagi, kita tidak boleh menyesali lagi karena Allah sudah tentukan kita sebagai orang Indonesia. Betul. Ya, tinggal sekarang apa yang harus kita lakukan dengan kita mengevaluasi, kekurangan tentang karakteristik bangsa Indonesia apabila dihubungkan ke dalam sepak bola. Nah, apa? Dari permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan, itulah sekarang yang harus dibangun di sepak bola Indonesia pada saat mereka dari grassroots, dari usia dini. Bukan hanya kerja pelatih, tapi juga bagaimana kerja orang tua, bagaimana kerja guru di sekolah. Ini adalah, kalau saya bilang adalah revolusi mental. Kalau kita mau berkembang maju, kita harus sepakat dulu bahwa revolusi mental. Betul. Nah, jadi kembali ke kasus tadi timnya Indra Safri. Apa yang saya sampaikan akhirnya saya dibully. Dibilang saya tidak mendoakan tim nasionalnya kita. Ya, bahkan walaupun saya hanya bercanda, akhirnya terekspos bahwa saya katakan bahwa saya layak untuk menjadi menggantikan Indra Safri. Pelatih timnas. Itu terekspos, akhirnya saya dibully. Walaupun saya sendiri jujur aja saya mengakui, Coach Ricky, bukan hal yang sulit pegang tim nasional Indonesia pada saat sekarang. Jadi artinya kalau saya pegang Indonesia juga akan berhasil, Coach Ricky. Percaya sama itu saya. sebuah keyakinan ya?
keyakinan berangkat dari knowledge apa yang sudah kita punya dan pembelajaran kita tentang level dan kondisi dan atmosfer di sepak bola Indonesia dengan pemain-pemain usia tertentu. Oke. Dan akhirnya kembali tadi saya dibully. Akhirnya Allah tunjukkan Coach Ricky. Ternyata kita ketemu Vietnam. Kita kalah Coach Ricky. Di event itu kita kalah dan akhirnya kita ketemu lagi sama Thailand di semifinal. Nggak salah, kita kalah lagi, adu penalti. Iya. Jadi dua negara yang saya bilang kita sulit untuk melawan Vietnam dan Thailand, Allah akhirnya tunjukkan. Akhirnya Indonesia bertemu dengan dua tim itu dan Indonesia kalah. Saya bilang sama teman-teman wartawan, sekarang kenapa kalian tidak berani tulis bahwa Coach Iwan benar? Iya. Karena jadi, mungkin kalau Coach Iwan benar, menurut mereka kalau Coach Iwan benar mungkin tidak jadi berita mungkin. Ya, itu Coach Ricky lah yang tahu. Itu Coach Ricky lah yang tahu. Saya juga, saya bingung, saya kenapa padahal itu kan sebuah kenyataan yang terjadi, gitu kan? Iya, padahal sebenarnya itu kan proses pembelajaran kita pada saat saya mengatakan bahwa kita sulit untuk mengalahkan Vietnam dan Thailand karena masalah mentalitas. Sebenarnya artinya kan itu akan menjadi referensi untuk semua pelatih-pelatih di Indonesia. Ya, siapapun stakeholder yang bertanggung jawab terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, karena titik ini yang harus kita perbaiki, kan gitu. Iya, betul. Nah, tapi kan kita sepak bola Indonesia enggak, umumnya numpang lewat, selesai, karena yang ngomong Iwan. Mereka salah, padahal Iwan adalah orang yang belajar. Iya. Kan gitu, Coach Ricky. Oke. Luar biasa. Oke, Coach Iwan. Dari semua cerita tadi pertama soal supporter, klub, lalu tadi soal timnas. Nah, tapi kita lihat di CV Coach Iwan tuh ada logo dari Jerman. Ya, Jerman ya. Jerman. Nah, itu benderanya Jerman tuh. Sebenarnya apa yang menginspirasi Coach Iwan sampai kok bisa sangat terinspirasi dengan Jerman, dan bagaimana soal filosofi Coach Iwan sendiri? Apa hubungannya dengan Jerman maksudnya? Ya. Jerman, bro. Jerman. Jadi, usia 19 tahun, tim nasional 19. Iya. Pelatih kami, Mr. Bukapapi dari Jerman. Oh, oke. Mr. Papi, ya. Terus, dengan Bukapapi, alhamdulillah, kami banyak meraih sukses. Iya. Untuk level Asia. Bersama Bukapapi, kami juga sama-sama pergi di tim nasional U19. Tim nasional U19. Waktu itu saya masih SMA kelas 3 Ragunan. Jadi biar Coach Ricky tahu kalau anak-anak sekarang banyak curi umur. Coach Ricky pasti setuju. Tim nasional U19 mungkin umur mereka udah 20, tapi terbalik dengan saya, Coach Ricky. Saya masuk di tim nasional U19, usia saya masih 17 dan asli. Yang namanya Coach Iwan tidak curi umur, Coach Ricky. Enggak, itu asli ya, bukan tambah-tambahin ya? Atau dikurang-kurangin ya? Bukan tambah-tambahin. Udah. Oke. Kita jangan terlalu jauh lagi lari. Terus melakukan training center di Jerman Barat tahun 86 di Jerman. Tahun 86. Di kota apa itu? Pada saat itu kami ada 3 kota. Pertama München, terus di München, terus di kota-kota besarnya Frankfurt. Ya. Kita ke München, ke Frankfurt. Ada terus yang pertama kita datang di kota kecil namanya Karlsruhe. Karlsruhe, saya masih ingat. Karlsruhe, München, sama Frankfurt, kota-kota besarnya. Terus Bukapapi itu selalu memberikan motivasi untuk kami tentang perjuangan olahragawan Jerman. Itu barangkali yang menginspirasi. Salah satu contoh adalah Boris Becker. Oke. Boleh buka. Kejuaraan Wimbledon itu Grand Slam, French Open, US Open, semua termasuk Wimbledon. Ya. Itu semuanya bebas pakaian kecuali Wimbledon. Wimbledon itu harus memakai baju putih-putih karena untuk menghormati ratu. Oke. Nah, Coach Ricky boleh buka, lihat. Boris Becker umur 17 tahun menjadi salah satu petenis termuda yang menjuarai Grand Slam Wimbledon
Ya, usia 17 tahun dalam kondisi baju putih jadi berwarna coklat. Oh, itu bermain di tanah ini ya, lapangan tanah liat, ya, ya. tanah liat. Karena Wimbledon itu ya dia pakai tanah liat kalau Wimbledon. Ya. Jadi Coach Ricky boleh buka, ya kalian boleh pelajari bagaimana ada petenis yang sampai sekarang belum ada, di mana punya daya juang yang luar biasa, dia sampai bisa buang-buang badan untuk menyelamatkan bola. Oke. Di mana ada petenis yang melakukan diving. Tidak ada Coach Ricky. Hanya Boris Becker, hanya orang Jerman yang melakukan itu. Iya. Jadi dengan kata lain orang-orang Jerman ini adalah pejuang. Orang-orang Jerman ini adalah orang-orang yang punya harga diri kuat. Poin pertama, filosofi pertama adalah pejuang ya, sifat pejuang itu ya. Yang Abang ambil ya, yang Coach Iwan ambil. Orang Jerman. Oke. Ada lagi satu cerita lagi Coach Ricky. Kedua? Bagaimana orang Jerman ini soal pejuang tadi bukan hanya Boris Becker, Piala Dunia tahun 54 di mana Hongaria waktu itu termasuk tim kuat, tapi akhirnya udah tertinggal, Jerman selalu bisa membalikkan, makanya dia dapat gelar adalah Diesel. Iya. Dia selalu kalah tapi habis itu bisa membalikkan. Itu tidak mudah apalagi final Piala Dunia, dan dia melakukan itu berkali-kali di Piala Dunia. Tim nasional Jerman. Jadi itu melambangkan bahwa orang-orang Jerman itu orang-orang yang kuat dalam hati. Oke. Nah, yang kedua, Coach Ricky, saya nggak tahu setuju apa enggak. Kalian setuju apa enggak? Kalau Hitler sudah begini, semua harus tunduk sama Hitler, Coach Ricky. Artinya? Nah, orang Jerman mengatakan bahwa ras Arya adalah yang terbaik di dunia. Oke. Orang Arya adalah ras terbaik di dunia. Dia kuat sekali akan itunya. Dia kuat sekali akan idealismenya, fanatisme sebagai orang Arya yang tidak boleh kalah dari siapapun. Oke. Nah, jadi berangkat dari apa yang saya dapatkan tentang karakteristik orang Jerman, akhirnya saya cinta sekali sama Jerman, Coach Ricky. Harga mati, Jerman harga mati, Coach Ricky. Makanya saya juga di instruktur, saya bikin di slide-slide-nya saya itu selalu ada bendera Jerman. Saya nggak tahu jadi nanti marah sama saya. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa pertama itu dia pejuang, yang kedua adalah karena dia pejuang punya sifat yang harga diri, ya pejuang harga diri. Kedua karena dia punya sifat pejuang yang harga diri, dia akan berusaha mati-matian untuk tidak mau kalah, gitu ya. Setuju. Betul ya? Jadi itu yang mendasari sebuah filosofi dari Coach Iwan bahwa saya akan menjadi seorang pejuang dan tidak mau kalah dalam hal apapun, apalagi dalam hal sepak bola, betul gitu ya? Setuju. Baik saya pribadi ataupun setiap tim yang saya pegang, kalian harus punya karakteristik seperti halnya orang Jerman. Oke. Saya selalu mengatakan itu kepada tim. Dan itu menjadi sebuah karakter dari tim yang Coach Iwan pegang dalam bermain gitu ya? Ya, Coach Ricky tahulah ya tentang konsep taktikal yang saya favoritin adalah bermain dengan compact defense dan counter attack. Oke. Bermain dengan compact defense, kalau kita tidak punya hati yang kuat, ya tidak punya disiplin yang kuat, bagaimana kita bisa menggalang satu pertahanan menjadi compact? Iya. Tidak mungkin. Oke. Jadi semuanya adalah orang-orang yang harus bekerja. Coach Iwan, apakah ada hubungannya? Coach Iwan? Ya. Coach Iwan, apakah ada hubungannya dengan kalau kita lihat CV dari Coach Iwan itu, Coach Iwan banyak sekali, ya mungkin bisa lebih dari 3 tim, Coach Iwan selalu bawa tim promosi. Dan itu selalu berhasil. Apakah ada hubungannya dengan karakter yang Coach Iwan bangun ini? Ya, pada saat saya memulai bangga dengan karakteristik orang Jerman, saya udah memulai itu dari awal semenjak saya bekerja di sepak bola. Iya. Baik saya as player ataupun saat saya sekarang as coach. Iya. Itu memang dari awal. Jadi kalau Coach Ricky lihat saya alhamdulillah saya punya prestasi-prestasi yang udah bawa banyak tim promosi.
Ya, alhamdulillah saya udah lengkap, saya udah bawa tim dari 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke utama, bahkan juara di utama dan promosi ke Super League. Saya yang belum itu hanya juara di Super League. Semua filosofi yang saya bangun adalah filosofi yang tadi yang kita omongin. Bagaimana kita sepak bola tidak terlepas, faktor pertama adalah masalah mentalitas. Fisik, taktikal yang hebat, kalau tidak dibalut dengan mentalitas yang hebat, kita nothing. Kita adalah nol besar. Oke. Penting sekali soal mentalitas. Jadi pembungkusnya tadi Coach Iwan sampaikan, pembungkusnya adalah mentalitas itu tersebut tadi ya. Oke, terakhir Coach Iwan. Untuk menjawab semua kontroversi ini yang kita bahas ini adalah hal-hal yang sudah berlalu ya, bahwa teman-teman kalau menyaksikan ini atau Anda menyaksikan ini bukanlah kita membahas hari ini sebenarnya membahas soal kontroversi yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, di tahun-tahun yang lalu. Tapi oke, ini sebagai klarifikasi dari Coach Iwan. Kira-kira sebenarnya biar orang bisa lebih mengenal Coach Iwan dengan apa yang tadi sudah Coach Iwan sampaikan, kesimpulan terakhir, apa sih filosofi Coach Iwan dan bagaimana memang inilah yang Coach Iwan ingin sampaikan pada publik, bahwa ya saya begini nih, ini maksudnya apa biar publik bisa memahami itu. Gimana itu Coach? Yang pertama, pada saat kita sama-sama sepakat untuk memajukan sepak bola Indonesia, maka kita juga harus sepakat bahwa dari semua kalangan kita harus pergi untuk progres. Pergi untuk progres, kita harus berkembang. Sesuai dengan rumahnya masing-masing. Right man in the right field. Supporter berkembang menurut supporter, manajemen, pelatih, pemain, semua. Kita harus berkembang bersama-sama. Itu satu. Ya, terus yang kedua, kembali saya sampaikan, ya saya adalah saya. Pada saat misalnya saya ditanyakan sesuatu tentang sepak bola, saya akan berkata jujur menurut saya. Walaupun itu tidak baik dalam hal politik sepak bola. Tapi buat saya, sepak bola tidak bisa pada saat kita berbicara ke orang lain akan melihat siapa kita dan apa yang akan kita bicarakan. Kenapa dari tadi saya bilang saya adalah orang yang belajar? Karena pada saat saya bicara sepak bola, saya adalah orang yang belajar tentang sepak bola. Saya tidak tertinggal dalam hal keilmuan di sepak bola. Akhirnya orang harus percaya sama saya. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya berangkat dari kejadian demi kejadian, saya sudah mulai mencoba untuk lebih fleksibel. Mencoba untuk fleksibel. Tapi yang penting saya tetap harus berprinsip bahwa fleksibelnya saya tidak lari daripada prinsip sepak bola itu sendiri. Sebagai pelatih, integritas nomor satu. Integritas nomor satu. Kalau kita tidak punya integritas, kita akan seperti apa yang kita alami di sepak bola kita sekarang. Selalu berjalan di tempat. Bicara integritas artinya apa yang diomongkan harus sesuai dengan yang dia lakukan gitu ya Coach. Setuju. Integritas, jujur akan komitmen, itu dia. Jujur akan komitmen. Apa komitmennya kita sebagai pelatih di sepak bola Indonesia? Oh, saya adalah bos. Saya yang menentukan ini. Saya yang menentukan. Itu komitmennya sebagai pelatih. Ya kan? Tapi bisa fleksibel, bisa fleksibel sepanjang yang tadi saya bilang tidak lari daripada koridor prinsip-prinsip daripada kepelatihan itu sendiri. Artinya sebenarnya hal yang mudah. Betul. Jangan keluar dari apa yang sudah menjadi koridor itu. Artinya kalaupun misalnya dia pun sebagai seorang supporter, dukunglah timmu sebagai seorang supporter, gitu ya. Engkau sebagai manajemen, dukunglah sebagai seorang bekerja di manajemen. Karena sejatinya seorang pelatih dan seorang pemain akan bekerja keras untuk bertarung habis-habisan di lapangan. Gitu ya Coach ya? Setuju.
Ya, karena jadi, yang menjadi komandan di sebuah kapal ini kan adalah coach. Ya, ya. Tinggal coach itu sama seperti kita sebuah perusahaan pelayaran. Pada saat kapal yang menentukan suksesnya sebuah perusahaan adalah bagaimana manajemen yang mengatur, oh kapal kita dapat tender nih, bawa barang dari Aceh ke Malaysia. Itu manajemen yang atur. Pada saat jalan ke Malaysia, kapal itu yang bawa adalah seorang nakoda, itulah coach. Kalau misalnya nakodanya jelek, kapal itu ada ombak dikit hancur. Ya, sampai akhirnya kapal itu bisa merapat ke Malaysia dengan baik. Semua barang-barang yang dari kapal diturunin, akhirnya perusahaan dapat income. Nah, sama. Jadi kerja dari seorang nakoda itu memang harus disupport. Siapa dia kok di sepak bola? Ya, supporter, manajemen, apalagi. Karena yang paling bertanggung jawab adalah seorang coach. Satu pesan saya, Coach Rizky, buat teman-teman para asisten pelatih. Teman-teman asisten teknik, siapapun kalian, asisten teknik, mungkin analyzer, terus dokter tim, coaching staff ya, pembantu umum, masyur, pelatih, goalkeeper. Jangan sekali-sekali kalian mengatakan bahwa kalian punya tanggung jawab sama tim. Pada saat ada personal yang mengatakan itu kepada orang di luar, tunggu waktu kita head coach akan dikangkangi dengan orang seperti ini. Tapi prinsip daripada coaching asisten-asisten yang ada di coaching staff, semuanya harus mengatakan bahwa sekarang saya bekerja untuk head coach. Support dan untuk head coach ya. Karena seorang pelatih itu adalah sebenarnya ability of human handling. Bagaimana menghandle-nya? Ability of human handling. Kemampuan untuk bagaimana kita bisa menghandle semua komponen yang ada dalam tim. Asisten kita, players-nya kita terutama. Oke. Ability of human handling. Itu adalah coach. Coach Iwan, luar biasa. Jadi untuk Anda semua yang menyaksikan program ini atau menyaksikan YouTube ini adalah sebuah kisah atau sebuah klarifikasi dari Coach Iwan di mana kita bisa sangat mengetahui bahwa banyak yang menyebut Coach Iwan adalah Jose Mourinho-nya Indonesia. Dan setidaknya kalau Anda melihat apa yang sudah Coach Iwan sampaikan tadi, bahwa banyak hal yang mungkin tidak terlalu jelas dari media yang kadang-kadang hanya menyampaikan satu sisi saja, dan hari ini atau kali ini di episode kali ini Coach Iwan menjelaskan dari sisi yang sebenarnya, bahwa prinsipnya adalah dia menjelaskan benar-benar bahwa inilah Coach Iwan Setiawan, inilah apa adanya. Jadi bukan dibikin-bikin, bukan untuk seperti sombong, bukan, tapi inilah kenyataan. Karena semuanya didasarkan oleh sebuah data-data yang Coach Iwan lihat. Dan pesan yang terpenting yang kita ambil hari ini atau dalam acara ini adalah integritas harus terus dijunjung tinggi, dan juga kita harus sebagai pemain sepak bola ataupun apapun pekerjaan kita, jangan lupa menjadi pejuang. Artinya kerjakan semua dengan cara berjuang, karena orang sukses harus berjuang. Betul Coach ya? Tidak ada orang yang tidak sukses. Orang gagal tuh, bukan berarti orang gagal tuh tidak berjuang, karena gagal mungkin bisa berkali-kali, tapi itulah bukti dari sebuah perjuangan. Dan jangan pernah mau kalah dengan kondisi apapun, apalagi dalam sepak bola, memegang tim, kamu seorang pelatih, kita harus terus berjuang habis-habisan dan tidak boleh kalah. Kalaupun kalah hari ini tidak masalah, kita akan berjuang lagi untuk memperbaikinya dan menjadi pemenang di esok harinya. Terima kasih banyak Coach Iwan untuk waktunya sekali lagi. Terakhir. Maaf Coach Ricky, terakhir. Ada satu conclusion yang saya sampaikan. Mungkin Coach Ricky lupa menyimpulkannya, bahwa seorang coach itu adalah sebenarnya ability of human handling. Ability of human handling. Itu makanya tidak mudah menjadi seorang pelatih, karena kalau tidak punya kemampuan menghandle, itu akan jadi masalah. Luar biasa. Terima kasih Coach Iwan buat waktunya hari ini. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi pencerahan buat kita semua. Bahwa
jadi pelatih, jadi seseorang harus kelihatan karakternya, harus kuat integritasnya, dan ketika menjadi seorang pelatih dia harus bisa menghandle ya. Dan ingat filosofi Jerman. Oke, terima kasih Coach.